Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aizai wa hibbai jamaah yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita lanjutkan kajian tafsir. Kita masih membahas surat Al-Kautsar, surat ke-15 dari urutan penurunannya dan urutan 108 dalam penulisan di dalam Al-Quran, dalam mushaf, dalam kitab Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, oh Muhammad, berbagai kebaikan yang melimpah. Ada juga yang menterjemahkan Al-Kautsar itu adalah sungai Kautsar nanti di dalam syurga. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, oh Muhammad, salatlah engkau karena Rabb, karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah karenanya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus keturunannya. Seperti yang saya terangkan minggu yang lalu, surat ini turun oleh karena perkataan dari beberapa orang yang membenci Nabi di Mekah. Pertama namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il inilah yang memanggil Nabi dengan nama Abtar. Abtar kalau dalam bahasa Aceh, lumau putung iku. Maksud orang Arab, Abtar itu ialah orang-orang yang tidak punya anak laki-laki. Jadi putus keturunannya, Abtar. Lembu puntung ekor, maksudnya tidak ada sambungan lagi keturunannya di belakang karena anaknya semua perempuan. Ketika anak Nabi Al-Qasim dan Abdullah meninggal, mereka memberi nama kepada Muhammad Abtar. Jadi Al-As ini yang memulainya, kemudian diikuti oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang lain. Jadi Allah menghibur hati Nabi kita, jangan bersedih, karena sebagai manusia memang kita sedih. Anak meninggal, apalagi anak laki-laki, lambang
keperkasaan dan eksistensi wujud hidup kita ini dengan keturunan laki-laki. Jadi Nabi bersedih disebut sebagai abtar, orang yang terputus keturunan karena tidak ada anak laki-laki yang hidup. Kemudian nanti di Madinah juga punya anak dari Maria Al-Qibtiyah, laki-laki Ibrahim meninggal juga. Jadi Allah mengatakan, inna syani'aka, orang yang benci kepadamu itulah Al-As bin Wa'il dan lain-lain, huwal abtar, dialah orang yang terputus keturunannya. Apalagi nanti anaknya ini Amru bin As masuk Islam, anak Abu Jahal Ikramah masuk Islam, anak Abu Ubaidah Al-Jarrah, anaknya Ubaidah, Abu Ubaidah masuk Islam. Jadi semua anak-anak laki mereka jadi pengikut Nabi. Yang mereka banggakan keturunan anak laki-laki maka tidak ada. Tidak ada. Yang ada anak laki-laki sudah masuk Muslim, hilang juga kalau memang mereka berpegang pada pegangan yang sudah turun-menurun dalam adat orang jahiliyah yang sangat dibanggakanlah anak laki-laki. Kalaulah itu andalan mereka, anak-anak mereka pun yang laki-laki semua nanti masuk Islam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu karunia yang sangat besar dan kebaikan yang menyeluruh dalam seluruh segi, tidak hanya anak, tidak hanya harta. Aizai, para ulama menyimpulkan, pertama memang Al-Kautsar itu nama sungai dalam syurga, tetapi di dalam dunia banyak Al-Kautsar yang lain. Kebaikan yang melimpah yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nubuwwatu war risalah, kenabian dan kerasulan. Beliau diangkat jadi nabi dan rasul, itu satu anugerah yang sangat besar. Allah memilih hanya 2 jalur, hanya 2 channel, hanya 2 saluran untuk menyampaikan agamanya ke bumi ini. Jalur atas adalah malaikat, jalur bawah adalah nabi dan rasul. Di antara sekian banyak malaikat dipilih beberapa orang. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, inna Allah sami'un basir. Allah memilih di antara malaikat sekian banyak rusula sebagai kurir ke bumi untuk menyampaikan wahyunya. Wa minan nas, dan di antara manusia juga dipilih sekian banyak anak manusia, dipilih hanya beberapa orang untuk jadi rasul atau nabi. Maka kedudukan nabi dan rasul sangat tinggi. Itulah Kautsar pertama, ya, kebaikan yang sangat besar, anugerah yang paling utama. Yang kedua, kata ahli tafsir, Kautsar yang kedua adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah seluruh bumi menjadi rahmat. Seluruh manusia yang ingin berjalan di atas kebenaran, inilah wadahnya, inilah medianya, inilah sarananya. Allah sebutkan Quran ini anugerah yang sangat besar. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu daripada Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan segala sesuatu, itu Al-Quran.
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Quran itulah Allah memberi hidayah, Allah mengantarkan orang-orang yang mencari ridhanya subulas salam, ke jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan hanya ada bagi orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran. Jadi kunci keselamatan hidup manusia dengan Quran. Maka kedudukannya sangat penting. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Dan Allah keluarkan dengan Quran itu manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim siratan mustaqima. Wa yahdihim ila siratim mustaqim dalam ayat ini. Dan Allah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Bayangkan bagaimana besarnya karunia Allah Al-Quran ini yang diberikan kepada Rasul kita. Sebahagian lain ulama mengatakan yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah Al-Hikmah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha. Allah beri hikmah kepada yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah, orang itu telah beri khairan katsira, kebaikan yang melimpah ruah. Jadi kebaikan yang melimpah ruah Al-Kautsar, sebahagian ulama mengatakan hikmah. Hikmah itu apa? Dalam tafsir, hikmah itu kenabian. Hikmah juga sunnah. Sunnah Nabi. Allah mengajarkan kepada Nabi sunnah untuk mendampingi Quran. Quranlah konsep secara global. Sunnah adalah penjelasan terhadap konsep global ini. Uraiannya, detailnya itu pada as-sunnah. Maka kalau kita berpegang kepada Al-Quran saja masih pincang, belum ada penjelasan, belum ada uraian secara detail. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran adalah kulliyat, keseluruhan. Yang terdapat dalam sunnah adalah tafsilat, uraian, juz'iyat dan bahagian-bahagian. Maka harus dua-dua. Hikmah juga adalah kepahaman terhadap rahasia-rahasia syariat. Paham terhadap rahasia syariat juga disebut dengan hikmah. Dengan hikmah, Nabi paham tentang ruh syariat. Dengan hikmah, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai kebaikan kepada manusia. Al-Kautsar juga menurut para ulama rif'atul dzikri. Rif'atul dzikri, tingginya sebutan nama Nabi. Nama Nabi yang dulu dihina jadi Rasul, menjadi sebahagian insan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dulu dihina oleh orang, dikejar oleh orang, dimusuhi oleh orang, sekarang dicintai oleh orang. Disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriring nama Allah dengan nama Nabi dalam azan, dalam khutbah, dalam salat, dalam selawat. Rif'atul dzikri, tingginya sebutan nama Nabi. Kalau orang jahilah membanggakan sebutan nama dengan ada anak laki-laki, bagi Allah memberi sebutan yang lain bagi Nabi kita yang sangat tinggi, melebihi ketinggian yang didapati dengan keturunan laki-laki. Rif'atul dzikri. Apalagi termasuk kebaikan yang melimpah ialah Allah berikan hak memberi syafaat kepada Nabi kita di hari akhirat. Syafaat kepada umat, bukan hanya umat Muhammad dan umat-umat lain. Nanti Nabi kita yang memberi syafaat.
khususnya yang tidak mensyarikatkan Allah. Inna mahallat syafaati liman lam yusyrik billah. Yang halal mendapat syafaatku di hari akhirat ialah orang-orang yang tidak mensekutukan aku, yang tidak berbuat syirik. Yang lain insya-Allah. Tapi kalau ada unsur syirik, tertutup kemungkinan untuk dapat syafaat Nabi. Maka jangan buat syirik dalam hidup. Apa lagi? Yang tadi yang pertama, termasuk kebaikan yang sangat melimpah ialah Al-Kautsar, dapatnya syurga. Al-Kautsar nanti di syurga. Itulah kata Nabi, haudun, satu kolam, ta'ti ummati alayya, umatku bertemu denganku di situ. Wa aniyatuha, wadah-wadah untuk minum air, yang air itu abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Di situ disediakan wadah-wadah, ya, gelas-gelas, banyaknya sebanyak bintang, adadun nujum, adadul kawakib. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul juga kepada kita yang beriman. Oh, itu untuk Rasul? Bukan. Kita juga dapat. Saya dapat, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda semua dapat kalau beriman. Lalu kita dapat apa? Pertama, dapat hidayah. Ini kenikmatan yang paling besar dalam hidup ini. Dapat hidayah, dapat iman dan Islam. Kalau Nabi jadi Rasul, jadi Nabi, kita jadi pengikut Nabi, kita jadi orang yang memiliki hidayah, sehingga kita tidak sesat dalam hidup ini. Banyak orang saudaraku yang beriman, dari dulu sesat, sampai hari sesat, sampai besok masih sesat. Banyak orang walaupun sudah maju, walaupun mereka sudah menguasai teknologi di zaman yang sangat super canggih ini, masih ada orang di Jepang yang menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah gelombang laut. Dan ada manusia yang menyembah kemaluan manusia. Jadi ada yang menyembah zakar, ya, menyembah zakar, kemaluan laki-laki, dan ada juga yang menyembah farjul mar'ah, kemaluan perempuan. Masih ada. Betapa hinanya manusia menyembah yang bukan Tuhan, menyembah yang bukan dan tidak berhak disembah. Masih ada. Apa maknanya mereka intelektual? Apa maknanya mereka ahli teknologi? Apa makna mereka pemilik peradaban yang tinggi di muka bumi ini? Tidak punya hidayah. Maka ketika kita punya hidayah, kita telah mendapat kebaikan yang melimpah, saudaraku. Para ulama mengatakan, al-hidayatu raqmun. Sebahagian ulama, was-sifru wal malu sifrun. Sebahagian, bukan semua. Hidayah itu ibarat angka. Katakanlah angka 1. Harta yang Allah berikan kepada kita sifrun, 0, 10. Berarti kita dengan ada angka ini sudah ada 10 nilai ini. Sihhatuka sifrun, kesehatanmu 10, sudah 100. Sehat. Zakauka, engkau pintar, sifrun wahid, sudah 30, sudah 1000. Zawjuka, istrimu, 10, sifrun wahidun, 10,000. Waladuka, anakmu, sifrun wahidun, sudah 100,000. Mansibuka, sifrun wahid, pangkatmu, kedudukanmu 1, 0, 1 juta. Tambah-tambahlah
Di belakang angka ini 00 sehingga semua bermakna. Tetapi bila angka ini dipindah, semua 0 yang berderet ini tidak ada makna. Apa arti ini 0? Tanpa hidayah, harta tidak ada guna. Anak, istri, kedudukan, nothing. Dahsyat. Dia semua bermakna dengan ini. Maka hidayah lebih penting daripada hidup. Tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Maka dalam makna inna a'tainakal kautsar, bagi Nabi, kerasulan, bagi kita hidayah. Tanpa hidayah semua tidak ada makna. Boleh tulis 0 di sini sampai ke Rungkum sana, 0 0 0 0. Boleh juga tulis 0 sampai ke Amerika, 0 0 0 0 0. Tapi ketika Anda memindahkan hadzal raqam, fa hadhil aswar, semua 0 ini la tufid wa la tanfa. Tidak ada manfaat dan tidak ada guna. Beginilah hidup saudaraku tanpa hidayah. Maka anugerah Allah yang paling besar ialah hidayah. Terus dengan kita mengikut Rasulullah, kita dapat Quran sebagai hidayah, sebagai anugerah yang paling berharga juga. Tanpa Quran jiwa kita tidak hidup. Allah menjadikan roh dua, roh yang menghidupkan badan dan roh yang menghidupkan hati. Jadi kita harus punya dua ruh. Ruh pertama, ruh yang menghidupkan organ-organ tubuh kita ini, sehingga kita bisa hidup, bisa berjalan, bisa duduk, bisa tidur, bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa menikmati semua yang enak-enak dengan ada ruh dan badan kita ini. Tetapi ada satu ruh lagi untuk menghidupkan jiwa dan hati kita, sehingga kita tidak sama dengan binatang. Maka Quran ini anugerah Allah yang paling besar. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratal lahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allah tasirul umur. Surat Asy-Syura 52 53. Begitulah oh Muhammad, auhayna ilaika ruham min amrina, kami wahyukan kepadamu satu ruh karena perintah kami. Ma kunta tadri wa ma kunta tadri, kau sebelumnya tidak tahu mal kitab, apa namanya kitab Al-Quran, wadal iman, dan engkau juga tidak tahu apa iman. Walakin ja'alnahu, tapi kami jadikan Quran itu nuran, cahaya, nahdi bihi, kami beri petunjuk dengan Quran itu, man nasya'u min ibadina, siapa yang kami kehendaki daripada hamba kami, dia dapat petunjuk dengan Quran ini. Wa innaka latahdi, engkaulah yang mengajak manusia, menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzi, jalannya Allah yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ke jalan Allah yang pemilik apa yang ada di langit dan bumi lah engkau ajak manusia, oh Muhammad. Ala ila Allah tasirul umur, ketahuilah semua urusan itu menuju Allah, berakhir kepada Allah. Azza bahibba rahmatullah. Apalagi kita dapat setelah kita ikut Quran, dapat sunnah, sunnah Nabi. Apalagi dapat hikmah, hikmah Islam. Dengan hikmah kita tahu hidup ini sementara, maka kita harus bersiap-siap dengan amalan untuk mencapai keabadian. Kita tahu semua nikmat akan hilang dan berakhir, maka kita persiapkan amalan yang tidak pernah hilang. Kita tahu hidup di dunia akan bersambung dengan akhirat, maka kita harus bersiap-siap
mencari syurga karena ada hikmah. Kemudian sampai kita dapat Kautsar bersama Nabi. Di akhirat kita minum air Kautsar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat, yang Allah berikan kepada Rasul dan kepada kita adalah Kautsar. Kebaikan yang melimpah dalam berbagai segi. Hargai semua ini. Nilai semua ini. Ingat semua ini. Lalu bagaimana caranya kita membalas jasa kepada Allah? Caranya cuma dua. Fashalli li rabbika. Salatlah kamu karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah. Kalau musim haji potong korban. Di luar itu apa saja yang kamu buat berupa amalan kebaikan yang kamu mengeluarkan uang, itu namanya kurban. Memotong kurban adalah satu aksi simbolik, tanda kita punya perhatian terhadap orang lain. Artinya semua nikmat ini tidak bisa kita syukuri kecuali dengan beribadah kepada Allah dengan benar dan dengan berkorban, berbuat kebaikan kepada orang lain yang ada bersama kita di dunia ini. Dua aja. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau tidak ada dua sifat ini, Anda tidak bisa mensyukuri nikmat Allah atas semua kebaikan yang melimpah yang Allah berikan di dunia dan akhirat. Jadi kita dituntut untuk salat karena Allah. Salat karena Allah. Khusyuk karena Allah. Tidak boleh seperti orang yuraun, orang yang memperlihat-lihatkan kepada orang. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Dapat neraka wail orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salat, tidak jaga waktu, salatnya tidak khusyuk. Alladzina hum yuraun, kerja mereka adalah riya, ibadat karena riya, karena memperlihatkan kepada orang. Di depan orang bagus salatnya, di belakang orang tidak bagus. Maka hambaku, kata Allah dalam satu hadis kursi, hamba yang benar ialah yang salat ketika sendirian baik, di depan orang juga baik. Di depan orang sempurna, ketika dia sendirian juga sempurna. Kalau di depan orang hanya baik, di belakang tidak, belum salat karena Allah, masih karena orang, masih bukan karena Allah. Washalli li rabbika, untuk Rabbmu Muhammad kamu salat. Wanhar, dan kamu harus berkorban untuk orang lain. Jadi inti agama kita ini dua, ya. Jauharul lidinina, al-jauharu lidinina, jauharuddin, yani ad-din al-islami. Inti agama Islam dua. Apa? Ittisalun billah, hubungan yang baik dengan Allah, wa ihsanun li makhluqatillah. Ihsan, ittisalun ma'al khaliqi, wa ihsanun lil makhluqi. Hubungan yang baik dengan Allah dengan ibadah, dan ihsan kita, berbuat baik kita kepada makhluk Allah. Itulah cara kita membalas jasa Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Fashalli li rabbika wanhar. Apa yang Allah berikan kepada kita diminta kita hanya membalasnya, mengimbanginya dengan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Begitu banyak rahmat yang Allah berikan. Resikonya apa? Apabila kita tidak berhubungan baik dengan Allah dan tidak berbuat ihsan kepada manusia makhluk Allah, atas dasar nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak diberikan ini, pantas kalau Allah memberi hukuman yang sangat berat dan tidak berkesudahan. Allah memberi hukuman siksa yang tidak terbatas, karena rahmat yang diberikan tidak terbatas. Maka wajar kalau kita nanti dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat berat.
Maka dalam hidup ini kita tidak boleh lengah. Banyak orang, kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia bila diuji oleh Allah, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, bila diuji oleh Allah, فَأَكْرَمَهُ, dimuliakan oleh Allah, وَنَعَّمَهُ, diberi nikmat seperti yang dia harapkan oleh Allah, فَيَقُولُ, lalu dia berkata, dia merasa, Rabbi akraman, Allah Tuhanku telah memuliakan aku. Ini kesimpulan manusia. Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, maka rezekinya hanya dikasih cukup-cukupan oleh Allah, tidak banyak, semua kemauannya tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan. Fayaqulu rabbi ahanan, lalu mereka mengatakan Tuhanku telah menghinaku. Itu manusia. Kalla, panenya laganya ni kula Allah. Bukan, sekali-kali bukan demikian. Ketika aku memberi nikmat kepadamu, semua urusanmu gampang, anakmu pintar, cerdas, jadi sarjana, istrimu hebat, pangkatmu naik, itu bukan satu ikram dari Allah, bukan pemuliaan dari Allah, bukan. Itu namanya ibtila, ujian. Bukan. Ketika aku berikan semua yang kamu harapkan dan kamu jadi bahagia dengannya, itu bukan ikram, bukan pemuliaan dari Allah. Begitu juga ketika aku mengujimu dengan sesuatu, aku batasi rezekimu, kemauanmu tidak tercapai, harapanmu tidak dapat kamu gapai. Bukan ihana, bukan satu penghinaan dari Allah, bukan. Bukan. Itu juga satu ujian. Apa yang aku berikan kepadamu atas seleramu, itu ujian. Apa yang tidak aku berikan kepadamu, tidak sesuai dengan harapanmu, itu juga satu ujian. Kalla, bukan begitu. Ketika kamu hebat, merasa senang, dipuja-puji, bilang Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Bukan. Itu ibtilah, ujian dariku. Ujian. Apakah dengan ilmumu kamu ini bisa mencapai ridhaku? Baru pemuliaan. Apakah dengan anakmu kamu ini mendidiknya ke jalanku, jadi anak yang saleh? Itu baru ikram dariku. Diuji dulu, bukan kesimpulan langsung. Apakah dengan istrimu kamu bisa mencapai ketaatan, bisa mendidik anak-anak yang saleh? Itu baru pemuliaan dariku. Bukan. Apakah dengan hartamu kamu bisa mencapai ridhaku dan berbuat baik kepada orang? Atau tidak? Kalau bisa, itu satu pemuliaan. Kalau tidak, bukan. Begitu juga ketika aku memberi ujian-ujian yang berat kepadamu, bukan maksud aku, kata Allah, untuk menghinamu. Bukan. Itu obat bagimu. Itu adalah dawa, obat. Atau mu'alajah, pengobatan. Itu pengobatan supaya kamu tunduk, supaya kamu taubat, supaya kamu tahu ada Allah yang mengatur hidup ini, bukan seperti maumu. Waktu Allah mengujimu bukan menghina, tapi mendidikmu, menyadarkanmu, mengisahkanmu, mengobati penyakit hatimu. Kalla, bukan begitu, bukan. Aizai habba rahmatullah. Sangat dalam surat ini. Allah mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau jadi orang mulia, mau bertemu Allah, pintu Allah terbuka selalu bagimu. Babullahi maftuh. Pintu Allah terbuka. Kalau kamu mau bertemu dengan Allah, pintu Allah terbuka. Tapi tiketnya bayar. Bayar tiket. Berapa harga tiket bertemu Allah? Berapa? Harga tiket bertemu Allah 2. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan kepada manusia, oh Muhammad, aku ini manusia seperti kamu.
basyarum mislukum yuha ilai. Aku hanya beda dengan kamu, diberi wahyu. Apa wahyu dia Allah berikan kepadaku? Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang Allah turunkan kepadaku begitu banyak, kesimpulannya satu: esakan Allah Tuhanmu yang kamu sembah cuma satu, tidak banyak. Itulah inti seluruh Al-Quran. Inti Quran adalah esakan Allah. Lalu ini surat Kahfi ayat berapa? 110. Ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju, maka siapa yang berharap bisa bertemu denganku, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mau bertemu dengan Allah Tuhannya, modalnya dua: falyamal amalan salihah, adalah dia berbuat amalan-amalan baik, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak boleh dalam beribadat mensyirikkan Allah sedikit pun, murni karena Allah, di samping berbakti membantu sesama. Itulah obatnya, tidak ada apa. Kalau mau bertemu dengan bupati, sibuk, besok, lusa, minggu depan ada rencana mau pergi, enggak sempat. Apalagi dengan presiden, enggak akan dapat. Dengan Allah kesempatan terbuka, cuma tiketnya tidak boleh berbuat syirik, tauhidkan Allah. Kedua, berbuat ihsan sesama. Itulah tiket bertemu Allah di dunia dan di akhirat. Sampai di sini uraian kita malam ini. Saya sambung lagi sampai 3 kali surah ini. Minggu lalu sudah ada, belum diupload mungkin. Nanti bisa dikaji. Nanti saya sambung lagi minggu depan masih surah ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadan rasul